Halo guys, jumpa lagi bersama saya Zul di channel Surya Tama. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul film yang mengisahkan seorang putri Iban yang sangat cantik di pedalaman hutan Sarawak, Malaysia. Di sana ia dijadikan penerjemah dan ladang genjot bagi pria asing yang berkunjung ke sana. Lalu bagaimanakah kisahnya? Dan daripada penasaran, langsung saja kita mulai filmnya. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan film menarik lainnya dari channel Surya Tama. Terima kasih dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria yang baru saja turun dari kapal. Pria tersebut bernama John. Diketahui ia baru saja menyelesaikan kuliahnya di Inggris. Adapun daripada maksud kedatangannya kemari adalah untuk memperdalam pengetahuannya tentang budaya suku pedalaman yang berada di Sarawak, Malaysia. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan anak dari kepala suku Iban yang berada di sana. Diketahui ia bernama Balensai yang diutus untuk menjemput John bertemu dengan Henry yang merupakan gubernur di wilayah pedalaman tersebut. Setelah itu Henry mengajak John untuk pergi melihat tempat rumah dinasnya sementara. Sebelumnya John ingin melanjutkan rencana ayahnya yang tertunda untuk memberikan edukasi bagi masyarakat suku Iban yang ada di Sarawak. Tak lama kemudian, Henry bersama John mendapatkan undangan ke rumah Betang untuk menghadiri pesta gawai kenyalong sebagai penghormatan kepada dewa perang masyarakat Iban. Di sana kemudian John berkenalan dengan ayah Balensai yang bernama Malaka yang merupakan sebagai pemimpin rumah Betang. Di sana John pun disambut dengan tradisi minum arak. Namun saat itu John menolaknya. Tapi Balensai yang juga merupakan pemuda masyarakat di sana langsung memberitahu kepada John jika John menolak minuman itu maka sama saja dengan sebuah penghinaan. Akhirnya dengan terpaksa John pun meminum arak tersebut. Setelah itu, John langsung kesemsem dengan seorang wanita cantik di belakangnya yang diketahui bernama Selimah. Namun semua itu hanya sesaat karena acara terus berlanjut hingga malam harinya. Lalu acara demi acara terus berlanjut sehingga John pun pulang dalam keadaan mabuk. Esok harinya datanglah Selimah bersama dengan Malaka untuk memperkenalkan John dengan Selimah yang nantinya John juga akan belajar bahasa Iban langsung dari Selimah. Mereka juga akan tinggal di rumah yang sama supaya bisa belajar dan genjot kapanpun. Tapi lagi-lagi John menolaknya karena menurutnya itu sangatlah bertentangan dengan keyakinannya. Akan tetapi karena terus dipaksa oleh Henry dan Malaka, John pun akhirnya menyetujui hal tersebut dengan syarat Selimah hanya sebatas mengajarinya bahasa Iban saja. Malam harinya John pun sedang belajar bahasa Iban dari Selimah sebelum tidur. Lalu keesokan malamnya John kembali belajar dengan Selimah dan kali ini John belajar bahasa tubuh dalam bahasa suku Iban. Namun karena pembelajaran tersebut sehingga membuat otak John menjadi traveling, sehingga belut yang pada awalnya tidur menjadi tegak terbangun. Dan pada akhirnya mereka berdua melakukan pagelaran budaya di tempat tersebut. Dan mereka berdua selalu melakukan kegiatan tersebut setelah John selesai belajar bahasa suku Iban dari Selimah. Singkat cerita, pada saat itu John terlihat sedang menghadiri acara makan malam dengan keluarga Henry, sehingga tanpa disengaja ia berkenalan dengan Cecilia yang merupakan putri dari Henry, yang ternyata ia juga baru saja lulus dari Universitas Antropologi. Lalu setelah acara itu selesai, ia pun langsung pergi. Namun begitu terkejutnya John ketika ia sampai di rumah, ketika ia melihat rumahnya sudah dihiasi dengan pernak-pernik indah di sana, dan ia pun juga disambut
disambut oleh Selima yang tampak cantik semlohai dengan pakaian adat suku Iban. Sehingga pada akhirnya mereka berdua langsung melakukan pagelaran budaya bersama. Lalu pada keesokan paginya terlihat John bersama Sisilia pergi bersama melihat tradisi tarik tambang yang dilakukan para pemuda suku Iban yang ada di sana. Sementara di tempat lain terlihat Selima yang tengah memperhatikan kedekatan John dengan Sisilia. Tentu saja hal tersebut membuat Selima merasa cemburu. Keesokan paginya, John, Selima, Balansai, dan beberapa temannya pergi mencari pemukiman suku Zakata, yang dimana pemukiman tersebut susah untuk ditemukan, karena konon pemukiman suku tersebut tak kasat mata, sehingga mereka bisa menyatu dengan alam. Namun karena kehebatan dan pengalaman Balansai, akhirnya mereka semua berhasil menemukan pemukiman suku Zakata. Namun keadaan di sana sangatlah memprihatinkan, karena mereka semua terpapar penyakit yang tak tahu apa penyebabnya. Lalu ketika John bersama rombongannya sedang memeriksa, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Tentu saja hal tersebut membuat mereka langsung tiarap dan menyelamatkan diri dan mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata di sisi pemukiman Zakata terdapat pertambangan perak ilegal yang dilakukan oleh para pendatang baru. Lalu kemudian ketika John dan Balansai kembali, mereka berdua tampak kaget karena di tempat itu sudah tidak ada orang. Yang ada hanyalah Selima yang tampak terbaring sakit. Tak lama kemudian orang-orang Zakata datang beramai-ramai sambil meneror mereka menggunakan sebuah bambu runcing, karena mereka menganggap kedatangan John dan yang lainnya hanya membawa penyakit. Setelah itu Selima menjelaskan kepada mereka bahwa John bukanlah orang jahat. Dan kemudian John pun juga menjelaskan bahwa para penambang itulah yang telah meracuni tanaman padi mereka, karena mereka ingin menguasai pemukiman Zakata. Sehingga para penduduk suku Zakata pun pergi beramai-ramai menemui para penambang itu yang telah berbuat curang kepada penduduk suku Zakata. Dan tak lama kemudian keadaan Selima pun mulai pulih berkat ramuan yang diberikan oleh John. Dan pada saat itu juga akhirnya John menyatakan cintanya kepada Selima. Namun pada saat itu Selima mengatakan sebaiknya mereka pindah saja ke Borneo, Kalimantan, karena Selima sadar nantinya rumahnya akan banyak yang tak suka. Singkat cerita, sebelum John dan Selima kembali pulang ke suku Iban, mereka diberi sebuah cenderamata oleh penduduk suku Zakata, yang dimana sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka karena telah menolong penduduk suku Zakata. Kemudian singkat cerita, ketika Selima sampai di rumah Betang, ia berkata kepada Malaka bahwa ia ingin menikah dengan John. Akan tetapi Malaka malah melarangnya dan menyarankan kepada dirinya untuk menikah saja dengan pria asli suku Iban, sehingga menyebabkan Selima harus dihukum. Lalu ketika John menghampiri Selima, Selima pun dengan berat hati mengatakan dirinya akan menikah dengan pria suku Iban, karena rupanya Selima telah menuruti saran dari Malaka. Karena hal itu, John pun akhirnya merasa kecewa dan memutuskan untuk pulang ke negaranya, yaitu Belanda, untuk menikah dengan Sisilia, putri dari Henry, yang sebenarnya John tidak mencintainya. Kemudian beberapa bulan setelahnya, John pun memutuskan untuk kembali ke Sarawak dengan tujuan untuk menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Lalu kemudian ketika John telah sampai di Sarawak, ia pun melihat Selima yang tengah memandikan seorang bocil laki-laki berkulit putih di pinggiran sungai. Dan John pun meyakini bahwa bocil tersebut adalah benihnya sewaktu dulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika itu John telah berada di dalam rumah Selima. Kemudian John pun menanyakan kepada Selima tentang bocil berkulit putih tersebut. Kemudian Selima pun mengaku bahwa dirinya telah menikah dengan Balansai ketika ia mengandung anak dari John sendiri. Kemudian malam harinya ketika John sedang tidur, tiba-tiba Balansai pun masuk menyelinap dan melukai salah satu lengan milik John. Sehingga karena hal itu pagi harinya John pun mengadukan hal tersebut kepada Henry. Dan tak lama kemudian Balansai pun akhirnya ditangkap dan dihukum atas perbuatannya. Kemudian tiba-tiba pada malam harinya John pun pergi menemui Balansai dan melepaskannya karena ia tak tega kepada Balansai. Kemudian setelah Balansai berlalu, John pun dan Selima berencana untuk pergi ke Kalimantan setelah subuh. Kemudian keesokan harinya setelah subuh, Selima pun telah sampai di dermaga. Di situ Selima masih menunggu John yang tak kunjung datang. Hingga tak lama kemudian John pun datang dan melihat kapal yang akan membawanya telah berlabuh. Dan John pun menduga bahwa Selima telah pergi dengan kapal tersebut.
Lalu seseorang memberitahu bahwa Selima tak pergi ke Borneo, melainkan pergi ke tambang tua yang berada di pemukiman suku Zakata. Lalu tiba-tiba datanglah Henry menghampiri Selima yang saat itu akan pergi menaiki sebuah sampan. Henry memberikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga nantinya, dan pada saat itu ia memeluk Selima untuk pertama kalinya dan membiarkan Selima pergi bersama anaknya. Di sisi lain, ternyata John melanjutkan perjalanannya menyusul Selima melalui jalur darat. Hingga pada akhirnya John pun menemukan cinta sejatinya, yaitu Selima. Dan pada saat itu pula mereka berdua pun saling berciuman. Namun kebahagiaan mereka pun tak berlangsung lama, karena Farley berhasil menemukan keberadaan mereka. Karena pada saat itu Farley memegang senjata, akhirnya John pun menuruti permintaannya untuk mengikat dirinya di tiang bambu. Namun tak lama kemudian John pun berusaha untuk melawan Farley. Akan tetapi karena kondisi John masih terikat, John pun malah babak belur dan Farley pun berkesempatan untuk menarik pelatuknya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Farley terkena panah berbisa dari penduduk suku Zakata. Hal itu karena dulunya mereka pernah diselamatkan oleh John. Dan di akhir cerita, John bersama keluarga kecilnya pun kini tinggal bahagia bersama suku Zakata yang ada di Kalimantan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Dan bila kamu suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan film terbaru dari channel Suryatama. Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.